Timnas Indonesia melaju dramatis ke semifinal Piala Asia setelah kalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Rafael Struijk menyatakan kemenangan Timnas Indonesia di Piala Asia sebagai dedikasi untuk masyarakat Indonesia. Pemain Timnas U23 Indonesia bersyukur memiliki Sintayong sebagai pelatih. Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Kontrak dan target baru untuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Timnas Indonesia melaju dramatis ke semifinal Piala Asia setelah kalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Dalam pertandingan yang penuh drama, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal Piala Asia. Pertandingan berakhir imbang 2-2 selama 120 menit, namun Timnas Indonesia berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 11-10. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia menuju babak semifinal, di mana mereka akan menghadapi pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi di perempat final Asian Cup. Semangat dan ketekunan Garuda Muda dalam pertandingan ini menjadi bukti bahwa mereka layak bersaing di tingkat internasional. Rafael Struijk menyatakan kemenangan Timnas Indonesia di Piala Asia sebagai dedikasi untuk masyarakat Indonesia. Rafael Struijk menyatakan bahwa tiket ke babak semifinal Piala Asia adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun masih sulit dipercaya baginya, Struijk mengakui bahwa pertandingan melawan Korea Selatan sangat ketat dan intens. Dalam pertandingan ini, kita bisa lihat betapa sengitnya persaingan. Skor imbang 2-2 selama waktu normal, dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, dan bahkan adu penalti. Saya masih terkejut dengan hasilnya, ujar Struijk. Struijk juga menyoroti peran penting doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia dalam kesuksesan timnya. Menurutnya kemenangan tersebut tidak hanya hasil dari permainan tim, tetapi juga karena semangat dan dukungan dari fans Indonesia yang hadir di stadion. Kami menang karena kami bermain sebagai satu tim, dan dukungan dari fans Indonesia sangat berarti bagi kami. Kemenangan ini kami persembahkan untuk mereka dan untuk seluruh rakyat Indonesia, tanda Struijk. Pemain Timnas U23 Indonesia bersyukur memiliki Sintayong sebagai pelatih. Pemain-pemain Timnas U23 Indonesia merasa sangat beruntung memiliki Sintayong sebagai pelatih mereka. Hal ini diungkapkan oleh Rizky Ridho yang mengakui bahwa kehadiran Sintayong telah mengubah segalanya. Rizky Ridho menyatakan bahwa Sintayong memiliki pendekatan yang sangat efektif dalam mengubah mental dan fisik para pemain. Dia merasa sangat beruntung bisa memiliki pelatih sebaik Sintayong. Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Erick Thohir mengumumkan kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Kabar baik ini diumumkan melalui unggahan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya kontrak Sintayong hanya diperpanjang hingga Juni 2024. Namun Sintayong berhasil memenuhi target yang ditetapkan PSSI. Erick Thohir mengatakan bahwa setelah target-target tersebut tercapai, pihaknya segera berdiskusi dengan Sintayong. Setelah berdiskusi dan merencanakan masa depan bersama, mereka sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Hal ini menandai komitmen jangka panjang PSSI terhadap pengembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Kontrak dan target baru untuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong. PSSI telah mencapai kesepakatan dengan Sintayong untuk melanjutkan kerjasama mereka. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pembicaraan selanjutnya akan mencakup penentuan nilai kontrak serta penetapan target kinerja yang harus dicapai oleh Sintayong. Ia menegaskan bahwa target ini penting mengingat adanya peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Kedua belah pihak diharapkan dapat segera menyelesaikan pembahasan mengenai nilai kontrak dan target baru ini. Memastikan kelangsungan kerjasama yang sukses antara PSSI dan Sintayong dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Pengamat Malaysia mendorong Harimau Malaya meniru mental tangguh Timnas Indonesia. Sadek Mustafa menyoroti perlunya Harimau Malaya untuk mengambil contoh dari mental tangguh Timnas Indonesia. Dalam pandangannya, Malaysia harus belajar banyak dari pengalaman Indonesia, yang telah berhasil mengubah pola pikir dan kinerja mereka di level internasional. Meskipun Malaysia menghadapi kesulitan di Piala Asia dengan menjadi juru kunci grup D, Sadek menggarisbawahi pentingnya perubahan mental dalam menghadapi kompetisi internasional. Dia menegaskan bahwa Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk berkembang di level internasional. Salah satu langkah penting yang dapat diambil Malaysia adalah merekrut pelatih berkualitas.
Dia percaya bahwa pelatih yang berkualitas akan mampu membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan kinerja pemain Malaysia. Sadek juga menyoroti bahwa Malaysia menghadapi persaingan yang sengit di Piala Asia. Ia menekankan pentingnya untuk tidak menyerah dan terus berupaya meningkatkan kualitas sepak bola Malaysia. Dengan mengambil contoh dari perjalanan timnas Indonesia, Sadek berharap bahwa Harimau Malaya akan dapat mengubah mental mereka. Langkah pertama yang harus diambil adalah dengan merekrut pelatih berkualitas dan memperkuat fondasi mental dan teknis para pemain. Jai Itzes antusias bahwa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itzes menunjukkan antusiasmenya dalam menghadapi dua laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan peluang yang masih terbuka, ia berharap untuk meraih satu kemenangan dari dua laga sisa putaran kedua. Timnas Indonesia berpeluang melaju ke putaran ketiga kualifikasi dengan meraih kemenangan dalam salah satu dari dua pertandingan sisa. Jai Itzes menegaskan perlunya tetap fokus pada langkah demi langkah dalam upaya meraih hasil terbaik. Meski tim telah meraih kemenangan melawan Vietnam pada Maret lalu, Itzes menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Itzes menegaskan bahwa fokus tim harus terletak pada pertandingan berikutnya dan upaya untuk mencapai hasil maksimal. Dengan keyakinan bahwa setiap pertandingan adalah langkah penting, Itzes menyatakan kesiapannya untuk bermain di posisi manapun. Jai Itzes dan timnas Indonesia ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk membuktikan kemampuan mereka secara internasional. Transformasi naturalisasi di timnas Indonesia, dari penentangan hingga pujian. Program naturalisasi yang diperkenalkan dalam era kepelatihan Sintayong telah mendapatkan pujian Ruli Nere. Meskipun sebelumnya ia sempat menentang program ini, kini ia mengakui perubahan signifikan yang telah terjadi. Pada awalnya Ruli Nere memandang naturalisasi sebagai langkah instan yang mirip dengan membawa pemain asing ke dalam tim. Namun pengalaman masa lalu membuatnya skeptis terhadap dampak yang sebenarnya bisa dibawa oleh para pemain naturalisasi tersebut. Baginya, sepak bola adalah tentang kerja tim, bukan individu. Tetapi dengan perubahan yang terjadi dalam timnas Indonesia era sekarang, pandangan Ruli berubah. Ia mengakui bahwa PSSI dan Sintayong telah melakukan langkah-langkah riset yang mendalam sebelum melakukan naturalisasi. Hasilnya terbukti dengan kedatangan pemain-pemain berkualitas. Ruli menambahkan bahwa pemain-pemain naturalisasi yang kini membela timnas Indonesia telah memberikan kontribusi yang berharga. Sintayong jadi pelatih terlama kedua di timnas Indonesia. Erick Thohir mengumumkan perpanjangan kontrak Sintayong hingga tahun 2027 setelah diskusi mengenai program timnas Indonesia. Kontrak Sintayong dijadwalkan berakhir pada Juni 2024, namun performa baik di level senior dan junior membuatnya mendapatkan kontrak baru. Sintayong telah melatih timnas Indonesia U23 sejak 2019, dan dengan perpanjangan kontrak ini, ia akan menjadi pelatih kedua terlama setelah Antun Pogacnik. Meskipun prestasi timnas Indonesia di level senior tidak mencolok, prestasi mereka di level kategori umur lebih membanggakan. Di bawah arahan Indra Syafri, timnas Indonesia U19 meraih trofi juara Piala AFF U19 2013 dan peringkat ketiga di Piala AFF U19 2017 dan 2018. Selain itu, timnas Indonesia U22 juga berhasil juara Piala AFF U22 2019 di bawah kendali Indra Syafri. Dengan perpanjangan kontrak Sintayong dan sejarah prestasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia di level kategori umur, harapannya adalah untuk terus mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia dan meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Alasan SC Heerenveen izinkan Nathan Joe kembali ke timnas Indonesia. Wonderen memberikan izin kepada Nathan Joe untuk kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan ini diambil karena Nathan dianggap akan mendapatkan lebih banyak menit bermain bersama timnas Indonesia. Wonderen mengakui bahwa SC Heerenveen membutuhkan poin saat menghadapi PSV Eindhoven untuk lolos ke babak playoff kompetisi Eropa musim depan. Namun, ia menjelaskan bahwa Nathan Joe didatangkan untuk menambah kekuatan tim, terutama di posisi bek kiri di mana persaingannya cukup ketat dengan Mats Kohlert. Wonderen memahami bahwa kesempatan bagi Nathan untuk mendapatkan pengalaman bermain di turnamen penting. Dengan memberikan izin kepada Nathan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ia yakin bahwa Nathan dapat mendapatkan pengalaman yang berharga. Keputusan SC Heerenveen ini juga menunjukkan penghargaan terhadap pentingnya sepak bola di Indonesia. Mereka menganggap bahwa kesempatan bagi Nathan untuk bermain di Piala Asia adalah hal yang tidak boleh dilewatkan.